Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video kembali ya tentang puasa gitu teman-teman ya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis bagi teman-teman yang belum membaik itu masih banyak sekali yang bertanya tentang seputaran puasa. Padahal untuk seputaran puasa itu sudah saya share di video-video kemarin teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biar videonya itu tidak berulang-ulang, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian di season kali ini saya akan tetap share video tentang seputaran puasa karena masih banyak sekali yang bertanya dan masih banyak sekali yang belum paham. Nah, makanya bagi teman-teman yang belum paham, tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, sangat bingung sekali ya. Di sisi lain kita itu ingin melakukan ibadah puasa dengan baik dan benar, khusyuk kayaknya gitu teman-teman ya. Di sisi lain kita mempunyai keinginan seperti itu. Tetapi di sisi lain kita bingung sendiri gitu ya, karena melihat dengan kondisi kita yang saat ini gitu teman-teman ya, kita masih mengalami lemas, letih, lesu, kelayangan, banyak sekali sensasi yang hadir. Nah, itu teman-teman, sehingga menjadi kebingungan tersendiri. Ini gimana sih dengan puasa saat ini gitu teman-teman ya, banyak sekali yang bertanya. Nah, makanya di season kali ini saya akan share hal seperti itu teman-teman, tetapi sebetulnya tidak di-share juga, sebetulnya kalian bisa memahami sendirilah. Mari berpikir secara logika saja teman-teman ya. Kalau seandainya orang sakit nih teman-teman ya, kalau seandainya tidak bisa melakukan puasa, emang kenapa teman-teman ya? Nah, itu kita itu sedang sakit, kalau seandainya belum kuat ya jangan. Nah, itu teman-teman, berpikir logikanya ke sana aja gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian masih kuat, kalau misalnya kalian sudah kuat, yaitu harus kalian lakukan teman-teman, karena untuk berpuasa di bulan Ramadan itu adalah kewajiban, fardu hukumnya teman-teman ya. Tetapi Allah itu maha ringan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita belum kuat ya hentikan saja teman-teman, kalian jangan melakukan puasa saja, kalian cukup membayar pizza saja. Nah, itu teman-teman. Nah, biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau seandainya mau melakukan puasa itu masih mengalami takut begini, takut begitu teman-teman ya. Perlu kalian ketahui teman-teman, kalau seandainya kalian medisnya sudah membaik gitu teman-teman, kemudian kalian mau melakukan puasa, sebetulnya kalian mampu teman-teman ya, kalian bisa teman-teman ya. Yang membuat kalian tidak bisa itu karena psikis kalian terganggu, ada ketakutan berlebih. Takutnya nanti ketika berpuasa nanti saya pingsan. Ketika pingsan saya takutnya itu tidak ada yang mengetahui dan kemudian meninggal. Nah, seperti itu ya. Itu sifat-sifat untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Padahal kalau misalnya kalian paksakan, kalian itu akan mampu teman-teman, karena kalian mampu, kalian sehat teman-teman ya. Yang tidak sehat itu adalah pemikiran kalian, ketakutan kalian itu semakin besar. Ya, jadi belum membaik ketakutannya. Tetapi kalau misalnya kalian medisnya masih ada, alangkah baiknya kalian jangan lakukan puasa teman-teman ya. Kalian jangan takut, kalian bisa diganti dengan membayar pijah saja. Nah, itu teman-teman ya.
Pak saya itu takut berdosa katanya gitu. Kan gitu ya. Allah maha mengetahui teman-teman ya. Jadi Allah itu maha mengetahui apa yang terjadi dalam diri kita sendiri. Nah itu teman-teman, jangan terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya. Di Islam itu semuanya serba ringan, serba mudah. Allah itu maha penyayang teman-teman ya. Yang tidak maha penyayang itu manusia teman-teman. Kita tidak puasa, orang lain tahu kita diolok-olok seperti itu. Allah itu tidak akan mengolok-olok teman-teman ya. Allah itu maha pemurah gitu. Kalau seandainya kita mampu, lakukan karena itu wajib, karena itu fardu. Tetapi kalau misalnya kita merasa tidak mampu, ya hentikan saja teman-teman ya. Nah tetapi Pak, untuk melakukan tidak puasa itu ditandainya dengan apa? Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau mengalami lemasnya itu masih besar teman-teman ya, kemudian masih banyak mengalami sensasi medisnya, alangkah baiknya kalian tidak melakukan puasa saja. Tetapi kalau misalnya kalian untuk sensasi medisnya sudah tidak ada, hanya ketakutannya saja gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian melakukan puasa saja. Karena kalian harus tahu juga bahwa puasa di bulan Ramadan itu adalah hukumnya fardu wajib. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan Pak saya itu takut begini, takut begitu, fix itu mentalnya belum terbenahi, paksakan saja teman-teman dengan cara seperti apa? Meyakini bahwa ketika kita berpuasa itu kita itu tidak akan terjadi apa-apa, karena tidak akan terjadi apa-apa teman-teman ya. Jangan kalian itu berpikir tentang ketakutan, justru itu akan merespon dengan sendirinya. Tubuh kalian itu akan merespon dengan sendirinya. Pak nanti nih ketika berpuasa saya takut lemes, ketika berpuasa saya takut pingsan. Untuk lemas, orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis juga ketika melakukan puasa pasti ada lemesnya. Nah itu teman-teman, dan untuk lemas itu tidak menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, yang menyebabkan kematian itu kalau seandainya kalian sudah tidak makan berhari-hari, tidak ada masukan untuk tubuh kalian itu berhari-hari, apalagi dengan cairan tubuh kalian semakin berkurang, itu pasti bisa menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya hanya 12 jam atau 13 jam, itu tidak akan menjadi apa-apa teman-teman ya. Pas itu lemas, tadi subuh kalian sahur enggak? Sahur Pak, ya udah, kalian jangan terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya. Nah tetapi jujur ya, ketika ketakutannya semakin besar, masih belum mereda ketakutannya, pemahaman itu hilang teman-teman ya. Jujur sepengalaman saya begitu ya. Saya sudah meyakini ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa. Tahu-taunya pas jam 4 sore itu teman-teman ya, ketika ada lemas, gemeteran, waduh pikirannya kemana-mana, takut mati lah, takut pingsan lah dan sebagainya. Tetapi ketika dipaksakan, ternyata itu bisa melewatinya teman-teman. Dan saya waktu itu melewatinya dengan cara sering hiburan-hiburan seperti itulah. Jadi melihat tayangan-tayangan yang menyenangkan, melihat anak-anak yang sedang bermain seperti itu teman-teman ya. Jadi biasanya ketika kita semakin terpuruk itu karena kita selalu memicu, pikirannya itu selalu terpicu ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Tetapi berbeda ketika pemikirannya dialihkan dengan yang menyenangkan, dan akhirnya semuanya terasa ringan dan tanpa disadari semuanya itu terlewati. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian ketakutannya masih besar gitu teman-teman, takut begini, takut begitu, itu kalian harus bisa menyadari, harus bisa menerima bahwa mental kalian itu belum pulih 100%. Tetapi kalau misalnya kalian paksakan juga untuk berpuasa, sebetulnya kalian itu mampu, dan karena kalian itu sebetulnya sehat teman-teman. Kalau seandainya medisnya sudah membaik gitu teman-teman ya. Kalian merasa tidak mampu itu karena rasa takut kalian itu masih besar teman-teman ya. Takut pingsan lah, takut beginilah, takut ini itu lah dan sebagainya. Fix berarti mental kalian belum membaik. Nah kalian harus bisa menyadarinya, dan untuk membetulkan mental agar menjadi lebih kuat lagi itu ya harus dihadapi teman-teman ya. Paksakan saja, apa yang ada dalam pikiran kalian tentang hal-hal negatif itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Karena pemikiran-pemikiran itu lahirnya karena kalian itu sedang ada trauma, kemudian semuanya serba sensitif sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sebetulnya simpel ya. Menjalankan semuanya itu serba simpel. Kalau misalkan merasa belum mampu, ya sudah hentikan gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan mampu ya lakukan gitu teman-teman ya. Tetapi untuk berjuang harus teman-teman ya, karena ketika kalian tidak berjuang itu semakin kalian itu menjauh dari kesehatan. Nah itu teman-teman, kalau kayak macam contoh sekarang
takut berpuasa, tetapi kalau misal medisnya sudah tidak ada nih ya, kalian masih takut mengalami puasa, apa saya itu takut puasa, bingung masih untuk menjalani puasa, ya kalian harus jalani teman-teman, coba saja, berjuang saja, itu namanya berjuang teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya di tengah jalan kalian tidak mampu, pas saya itu tidak mampu nih, saya udah berjuang nih tidak mampu, ya sudah hentikan saja teman-teman, karena untuk perjuangan itu butuh pembiasaan. Hal seperti itu saja sih sebetulnya, ringan sebetulnya ya, sesimpel itu ya untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis. Dan kemudian ketika kalian berbeda ya, Pak saya tuh sekarang mampu nih, alhamdulillah kemarin tamat katanya kan gitu ya. Kemudian tapi sekarang ini saya merasa tidak tamat nih, sekarang sudah tidak mampu nih, sekarang rasanya nggak kuat seperti mau pingsan. Ya sudah hentikan saja teman-teman ya, kita bisa ganti dengan pijah teman-teman ya. Tetapi Pak saya itu takut dosa. Allah Maha mengetahui keadaan kita teman-teman, dan untuk menjadi dosa dan tidaknya itu kita tidak tahu teman-teman, karena untuk tahu dosa dan tidaknya itu ketika kita sudah meninggal. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak apa ya yang dicemaskan, hal begini nggak usah lah gitu teman-teman, ringan-ringan saja, berpikir secara simpel saja, berpikir secara logika saja. Kita mampu lakukan, tidak mampu ya sudah hentikan saja gitu teman-teman, karena untuk kebaikan itu semuanya butuh apa ya, banyak jalannya gitu teman-teman. Sekarang tidak bisa melakukan puasa, kita bisa ganti dengan pizza. Nah itu teman-teman. Dan untuk melakukan apa ya, tidak bisa berpuasa, untuk memastikannya kalian bisa tanyakan saja ke para ulama yang ada di lingkungan kalian gitu teman-teman, buat menenangkan hati lah gitu teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketenangan itu tidak ada ya. Rasa penasaran itu sangat dahsyat sekali, rasa penasaran itu sangat besar sekali. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman. Tetapi ketika kita mulai mengetahui penyebab, kemudian jalan keluarnya kita sudah mengetahui, itu ada ketenangan tersendiri. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, langkah baiknya harus sering sharing dengan orang lain ya, harus sering sharing dengan orang lain, kemudian ngobrol dengan orang lain jalan keluarnya gimana gitu teman-teman ya, untuk kebaikan gitu ya. Nah itu sangat penting sekali, karena di situ ada nilai ketenangan tersendiri. Nah itu teman-teman, berbeda dengan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis yang masih selalu murung di dalam rumah, kemudian terlalu takut ya, ketakutannya itu masih terlalu besar. Akhirnya jatuhnya itu kalian itu terlalu merasa-rasa dan kemudian selalu berpikir kemana-mana, dan akhirnya tubuh kalian itu semakin hari semakin drop gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan, berbeda ketika mulai melupakan tentang penyakit, kemudian sering bersosialisasi dengan orang lain, sering jalan-jalan, ngobrol. Pokoknya untuk hal-hal yang kebaikan kita lakukan, dan alhamdulillah itu semakin harinya itu semakin membaik teman-teman. Dan tanpa dirasa, untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tanpa direncanakan, tanpa kita bikin schedule, tanpa bikin apa-apa, ya kita sudah mulai membaik teman-teman, dan akhirnya terlupakan. Dan disitulah yang namanya sembuh total dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Karena kesembuhan total dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu lebih dominan kalau yang namanya sensasi, yang namanya penyakit itu terlupakan dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang kalian harus melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, jangan sampai ada beban pikiran. Itu sesingkat itu, sesimpel itu untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau misalkan kalian paham gitu teman-teman ya. Nah tetapi misalkan ada pertanyaan lagi, Pak, kalau sesimpel itu, ini kok rasanya sangat dahsyat sekali. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis rasanya itu berbeda dengan gangguan yang lain. Nah sekarang kalian mempunyai rasa yang tidak nyaman, badan tidak nyaman, pikiran tidak nyaman, perasaan tidak nyaman, mata terasa tidak nyaman, dada terasa tidak nyaman, semuanya tentang yang tidak nyaman. Itulah ciri dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Karena ketika kalian terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, dampaknya sangat banyak sekali, tetapi tidak berbahaya. Apakah saja dampaknya sudah di-share di video sebelumnya. Untuk dampaknya sangat banyak sekali, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita terkena dampaknya, tetapi tidak berbahaya. Bisa kita tangani dengan mudah kalau seandainya kita paham penyebabnya, paham keterkaitannya. Kayak macam rambut sering rontok, kalian jangan pernah berpikir bahwa itu mendekati kematian. Tetapi kalau kalian itu harus berpikir wajar, ternyata ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu pencernaan belum membaik,
Jadi alhasil ketika kita mengkonsumsi makanan yang bergizi itu, gizinya itu tidak terserap dengan sempurna. Alhasil pasti ke rambut itu tidak terpenuhi gizinya, dan alhasil ya pasti rambutnya itu rontok. Nah itu teman-teman keterkaitannya seperti itu. Nah makanya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika dampaknya banyak, biar tidak was-was, biar tidak gelisah, biar tidak mengalami ketakutan, cari tahu keterkaitannya seperti apa. Nah itu teman-teman ya, dan sebetulnya kalau misalnya kalian tahu itu sebetulnya simple dan mudah, dan kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, saya videonya tidak panjang lebar, biasanya itu sampai 20 menit bahkan sampai 30 menit, cuman sekarang tidak panjang lebar karena sekarang itu di bulan puasa itu ya tahu sendirilah, anak-anak itu ngajaknya itu jalan-jalan untuk sore-sore hari itu ya untuk membuang waktu katanya gitu ya teman-teman ya. Nah itu tetapi nggak apa-apa lah, namanya juga anak-anak. Makanya di season kali ini saya tidak akan panjang lebar, titip pesan saja buat teman-teman yang masih terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, harus tetap semangat. Marilah berpikir logika, dengan berpikir wajar. Apa yang hendak kalian lakukan, berpikir secara logika saja, berpikir secara wajar saja, biar tidak menimbulkan kebingungan, biar tidak menimbulkan ketegangan, dan kemudian tidak menimbulkan ketakutan juga. Nah itu teman-teman ya, kemudian yakinkan dalam hati kalian, yakinkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan membaik, karena memang bakalan membaik ya. Nah itu teman-teman, kalian bakalan sembuh total, tanpa diapa-apain juga kalian bakalan sembuh total. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bukan hal yang berbahaya, hanya mengganggu saja, dan rasanya itu sangat nikmat sekali karena berbeda dengan gangguan yang lain. Kenapa rasanya sangat nikmat? Karena selain terkena medisnya, kita juga terkena psikisnya. Nah itu teman-teman, dan itu kalian itu harus bisa menerima. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, yang minimal hanya sekedar menjadi menemani kalian lah gitu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa ya, sebelum videonya saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.